Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, artinya terjadi bagi-bagi daerah jajahan, ya kan? Inggris menjajah Palestina, Yordan, Prancis menjajah Suriah dan Lebanon. Jadi pasca perjanjian Sykes-Picot, bila bumi Sam dipecah oleh kolonialisme, imperialisme pada saat itu. Makanya sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Rasulullah memberikan penegasan, qala bi Baitil Maqdis wa aqna bi Baitil Maqdis. Bulan Juli 2015 beliau diterima di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Syekh Ustadz Jazir, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau, ya. Bahkan sebelum Kiai Jazir meninggal, saya dapat tugas dari beliau 3 hari. Ustadz Andri, tolong proyek-proyek Masjid Jogokarian Yogyakarta tolong tolong dibantu. Akhirnya saya langsung meluncur ke Jogja. Alhamdulillah saya ditempatkan di di hotelnya masjid di atas itu, ya. Nah itu selama 3 hari. Masya Allah, ternyata proyeknya Masjid Jogokarian ini luar biasa, sampai pelosok-pelosok, sampai ke Gunung Kidul dan sebagainya. Itu. Bahkan saya ditunjukkan, jadi Kiai Jazir ini, Masya Allah mayarham, beliau sudah disiapkan oleh Masjid Jogokarian itu pondok pesantren untuk masa tuanya beliau. Ternyata keburu meninggal. Itu masih proses pembangunan. Tanahnya luas sekali di daerah pegunungan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, ketika beliau sampaikan di hadapan jamaah Masjid Jogokarian Yogyakarta, beliau sampaikan hasil riset ulama-ulama Palestina, insya Allah pemantik awal Sofatul Islamiyah global, pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, Indonesia. Ini hasil risetnya. Sampai di akhir muhadarah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah itu, dengan suara yang terbata-bata, sampai beliau meneteskan air mata di hadapan jamaah Masjid Jogokarian Yogyakarta. Wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya gayung bersambut. Ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah. Ini saya screenshot fotonya. Jadi semua ulama seluruh dunia menengadahkan tangannya, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini doa yang dipanjatkan oleh para ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah. Ada istimewa ulama, Masya Allah. Jadi harapan ulama-ulama seluruh dunia Islam ini Allah kabulkan. Tepat 2 Desember Yaumil Jum'ah 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah, tepat 2 Desember 2016, yang itu peristiwa 212. Ini keberkahan ilahi. Allah satukan umat Islam seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan itu dari Papua itu naik kapal, dari Halmahera, dari Maluku, semuanya berangkat menuju Jakarta tanpa undangan. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Itu kalau dilihat mulai dari Monas, Bundaran HI, sampai nggak kelihatan itu Pak, karena tertutup hotel-hotel tinggi, ya. Itu Google menghitung
7,5 juta umat Islam kumpul dalam satu waktu sholat Jum'ah bersama tanpa komando. Sampai akhirnya seorang ibu itu mengabadikan sholat Jum'ah sampai beliau meneteskan air mata, bahkan suara tangisannya itu terdengar di video itu dia syuting dari menara tower menara BNI, tinggi sekali, Masya Allah, khusyuk luar biasa. Ini Allah satukan umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hampir 7,5 juta umat Islam tanpa undangan disatukan hati-hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan mencoba mencontoh Indonesia, yaitu 1 Januari 2025 dimulai dengan gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Hagia Sophia. Kemudian dilanjutkan gerakan solidaritas Palestina di Jembatan Galata. Dihitung oleh Google nggak sampai 1 juta, cuma ratusan saja. Sehingga akhirnya ulama-ulama Turki meyakini, insya Allah Indonesia, umat Islam Indonesia akan dijadikan oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Bahkan ulama-ulama Malaysia 2 minggu yang lalu, 2 minggu kemarin itu, saya diundang Ahlul Hali wa Aqdi dari tokoh-tokoh ulama seluruh Indonesia di Palembang, dan saya waktu itu di panel dengan Profesor Azmi Abdul Hamid, itu seorang tokoh pergerakan Islam di Malaysia. Ring satunya Dr. Mahathir Muhammad. Jadi ini saya sampaikan, dan itu ulama-ulama Malaysia meyakini insya Allah umat Islam Indonesia akan jadikan pemantik awal Sofatul Islamiyah global. Begitu juga ulama-ulama Brunei Darussalam, ulama-ulama di Patani Selatan, Thailand Selatan, ulama-ulama di Mindanao, terutama Filipina Selatan, dan beberapa yang lain. Insya Allah Allah akan menjadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, banyak pakar-pakar dunia menyebut dalam sebuah forum-forum diskusi internasional, Indonesia itu bagaikan sleeping giant. Apa sleeping giant? Raksasa yang sebelum penuhnya bangun. Jadi masuk apa Pak? Masih belum bangun betul, masih ngelilir gitu ya, masih belum kesadaran, masih belum sempurna. Jadi Indonesia itu bagaikan sleeping giant, raksasa yang belum sepenuhnya bangun. Dan argumen ini didasarkan pada sejumlah faktor struktural. Yang pertama, Masya Allah, apa yang diharapkan oleh ulama-ulama dunia Allah kabulkan. Ternyata Indonesia diberikan oleh Allah bonus demografi. Ini pemberian Allah. Apa? Sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif 15 sampai 64 tahun. Jadi median usia Indonesia sekitar 30 tahun, jauh lebih muda dibandingkan Cina yang mendekati 40 tahun. Dan lembaga-lembaga riset menyatakan momentum ini di Indonesia diperkirakan start 2025, puncaknya tahun 2035. Mudah-mudahan kita masih hidup ya. 2035 itu puncak Allah berikan demografi, bonus demografi di Indonesia. Kemudian tambang. Ternyata tambang di Indonesia ini benar-benar menjadi masa depan dunia. Indonesia memiliki kekayaan mineral yang sangat strategis. Cadangan nikel Indonesia mencapai 21 sampai 25 juta ton.
nikel. Jadi sekitar 1/4 cadangan nikel dunia Allah tempatkan di Indonesia. Ini bonus dari Allah, anugerah Allah untuk Indonesia. Jadi 1/4 cadangan nikel dunia Allah tempatkan di Indonesia. Mana itu? Morowali, Sulawesi Tengah. Yang sampai sekarang ini dikuasai gara-gara Mulyono diserahkan pada Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nikel itu merupakan bahan utama industri baterai kendaraan listrik. Jadi Indonesia sudah diberikan anugerah oleh Allah. Masa depan bahan bakunya sudah ada di Indonesia, itu dipersiapkan oleh Allah. Berapa? 21 sampai 25 juta ton nikel. Indonesia juga memiliki potensi rare earth element yang penting untuk teknologi militer dan elektronik canggih. Allah persiapkan juga. Ini anugerah dari Allah, keberkahan dari Allah. Bahkan namun yang paling menarik perhatian adalah potensi thorium. Jangan keras-keras, mudah-mudahan tidak ada Intel Amerika. Soalnya kalau tidak kemasukan Intel Amerika, ini Amerika akan mencengkeram Indonesia lebih kuat lagi. Apa? Thorium. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, cadangan thorium Indonesia diperkirakan mencapai 130.000 sampai 140.000 ton. Ini keberkahan dari Allah untuk Indonesia. Jadi nggak usah pindah Pak ya, dari Indonesia ya. Nggak usah pindah. Benar-benar berkah ini Allah berikan, keberkahan di Indonesia. Jadi 1 ton thorium itu bisa menghasilkan energi setara 3,5 juta batu bara. Jadi kalau ini dimanfaatkan, sumber energi kita secara teoritis dapat masuk listrik bagi Indonesia ratusan tahun ke depan. Masya Allah. Ini kalau dieksplorasi ratusan tahun ke depan, Allah sudah siapkan thorium itu ditaruh di Indonesia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita nanti yang akan mengeksplorasi, ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, posisi geostrategis Indonesia sangat strategis. Selain sumber daya alam, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah Indonesia berada pada jalur laut Kepulauan Indonesia atau yang disebut dengan ALKI, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Di bagian barat terdapat Selat Malaka. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, salah satu perdagangan global dan pasokan energi Asia Timur itu melewati Selat Malaka. Alhamdulillah, Indonesia sekarang sudah all out untuk mengelola Selat Malaka sendiri, yang selama ini dimanfaatkan oleh Singapura. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Singapura itu satelitnya Zionis Yahudi Internasional. Jadi Israelnya Asia Tenggara itu Singapura, dan mereka sudah merencanakan akan menjadikan Indonesia menjadi kedua. Ini yang tidak dipahami. Makanya kenapa sekarang kita langsung pemerintah stop ekspor ke Singapura. Elon Musk, pengusaha Amerika, menyatakan begitu Indonesia stop ekspor ke Singapura, itu diprediksi Singapura ke depan akan bangkrut. Apalagi Indonesia sudah bergabung dengan BRICS. BRICS langsung minta Batam itu menjadi pusat perdagangan dunia, sehingga nanti diprediksi Batam nanti akan melampaui Singapura. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam perspektif geopolitik, posisi Indonesia memberi nilai strategis yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tiap hari dapat info langsung dari Jenderal Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Tiap hari saya dapat info, tidak pernah masuk koran itu.
Tidak pernah masuk koran. Karena beliau itu PII. Saya kebetulan diamanai di Malang ketua GPII. Jadi Jenderal Safri Samsudin itu dulu pelajar Islam Indonesia. Dan saya di Malang ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPI. Jadi underbownya Masumi. Jadi PII, GPI itu underbownya Masumi. Makanya ketika Panglima Divisi Kostrad Letnan Jenderal Kiflan Zen itu PI juga. Alhamdulillah akhirnya saya diundang oleh Panglima Divisi Kostrad itu hampir 1 jam, Pak. Di ruangan beliau saya mendapatkan info tentang bagaimana situasi Hankam Indonesia. Bahkan sampai dilanjutkan penerusnya yaitu Mayor Jenderal Ridwan. Sehingga saya diberi kesempatan oleh Mayor Jenderal Ridwan untuk mengisi materi apa permintaan beliau, Pak. Tauhid waribat fisabilillah. Tauhid waribat fisabilillah. Jadi saya disuruh ngisi prajurit-prajurit Kostrad itu temanya tauhid dan ribat. Saya kaget, Pak. Ini sipil saja belum tentu bahas masalah itu. Itu masalah jihad kan, Pak. Akhirnya saya telepon ajudannya, Letnan Kolonel Adam. Pak, bener nggak? Itu materi berat loh, Pak. Gitu loh. Ustaz, Mayor Jenderal Ridwan, kepala Panglima Divisi Kostrad, Masya Allah, Ustaz, itu keistiqomahan beliau luar biasa. Itu tiap hari sebelum sholat 5 waktu, itu beliau 5 menit sebelum sekian menit sebelum adzan itu sudah di depan mimbar, Pak. Sudah di sini di sop pertama, sehingga akhirnya ribuan prajurit Kostrad itu ikut pemimpinnya, komandannya, luar biasa. Akhirnya saya sampaikan materi itu 1 jam saya diberikan kesempatan. Tauhid waribatu fisabilillah. Alhamdulillah. Selang 2 hari saya ditelepon ajudannya, Letnan Kolonel Adam. Ustaz Andri, Masya Allah, setelah dapat pencerahan dari Ustaz, itu prajurit-prajurit Kostrad artinya siap ditempatkan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kenapa? Saya sampaikan tentang fadilah